Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Hari ini kita akan belajar halaqah Quran, materinya surat Asy-Syams ayat 1 sampai 8. Kita akan memahami bagaimana cara membaca surat Asy-Syams ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, dan nanti kita memahami juga isinya beserta mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Langsung saja kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Doa sebelum belajar Al-Quran. Baik, kita akan baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dapat belajar dengan mudah, diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghafalkan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 8. Baik, setelah kita berdoa ya, saya minta anak-anak untuk bisa semangat ya. Kenapa kita harus semangat dalam menghafal Al-Quran? Yang pertama, menghafal Al-Quran membuat kita menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahibul Quran atau penghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, derajat di surga tergantung pada hafalan Quran. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Albani dalam Sahih Abi Daud. Jadi semakin banyak hafalannya, akan semakin tinggi kedudukan yang didapatkan di surga kelak. Jadi menghafal Al-Quran tidak pernah sulit. Yang membuatnya sulit adalah karena kita yang malas, karena kita yang setengah-setengah tidak serius. Setelah kita semangat menghafal, maka kita perlu strategi ataupun cara. Nah, caranya adalah dengan 3T dan 1M. Apa itu 3T dan 1M? T yang pertama adalah talqin atau tasmi'. Talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran untuk kemudian diikuti oleh para muridnya. Sedangkan tasmi' berarti seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustadz. Jadi ada yang membaca, ada yang mendengar, atau anak-anak mendengar dari berbagai macam sumber. Tentunya bacaan yang benar sesuai dengan hukum tajwid. Yang kedua adalah tafahum, yaitu memahami arti dari bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya tikror, berarti mengulang-ulang bacaan hingga hafal. Dan yang terakhir,
murojaah. Jadi setelah hafal, ulangi kembali bacaan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan murojaah. Lalu tikror, apa itu? Caranya bagaimana tikror? Nah, caranya baca ayat pertama hingga hafal, boleh 10 sampai 20 kali, ya. Bahkan tidak sampai 10 sudah hafal, maka lanjut baca ayat kedua sebanyak 10 sampai 20 hingga hafal. Lalu ayat pertama dan kedua disambung sebanyak 10 sampai 20 kali hingga hafal. Lalu baca ayat ketiga. Kemudian setelah hafal, baca ayat pertama, kedua, ketiga, sampai hafal dan seterusnya. Nah, kita langsung saja masuk pada ayat. Namun sebelum itu kita akan mengulang sedikit berirama dalam membaca Al-Quran. Bagaimana iramanya? Tentu adik-adik, anak-anak kemarin sudah saya ajarkan. Kita sedikit mengulang, yaitu irama tahsin. Ada 4 irama: datar, naik, turun, dan lebih turun. Yang datar, ya saya contohkan. Na 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 na. Kemudian naik. Na 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 na. Kemudian turun. Na 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 na. Kemudian lebih turun. Na 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 na. Nah, irama ini kita akan aplikasikan dalam bacaan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 8. Berikutnya kita akan baca ta'awudz, ya, kemudian basmalah dengan irama kombinasi. Kemudian kita masuk ke ayat 1 sampai 4. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Di datar, naik, turun, lebih turun. Baik. Jadi bacaan yang tadi saya baca, ya, insya Allah sudah sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Nah, perhatikan hukum tajwid yang pertama adalah mad tabi'i. Apabila ada fathah setelahnya alif atau apabila ada fathah berdiri. Nah, kita lihat ada berapa mad tabi'i dalam ayat 1 sampai 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya. Nah, ini kita harus baca panjang 2 harakat. Berikutnya ada hukum tajwid idgham syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, ditandai dengan huruf syamsiyahnya berharokat tasydid dan lamnya tidak berharokat. Berikutnya ada juga di ayat ketiga idgham syamsiyah, dan yang terakhir ayat 4 ada idgham syamsiyah. Nah, ada juga izhar qamariyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, ditandai dengan huruf qamariyahnya tidak bertasydid dan lamnya berharokat sukun. Berikutnya ada hukum apa ini? Ya, izhar syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Nah, di sini bertemu dengan huruf sin. Nah, berikutnya ada satu hukum tajwid yaitu gunnah, yaitu apabila nun
bertasydid atau mim bertasydid. Jadi ada 5 hukum tajwid. Nah, kita kemudian memahami ayat per ayat. Ayat pertama, apa artinya? Wasyamsi waduhaha. Nah, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wasyamsi ini matahari. Yang kedua, wal qamari idza talaha, artinya demi dan apabila bulan apabila mengiringinya. Dan yang ketiga, wan nahari idza jallaha, artinya siang apabila menampakkannya. Dan yang keempat, wal laili, wal lail, apa? Malam. Wal laili idza yakshaha, dan malam apabila menutupinya. Jadi kita ingat wasyamsi itu matahari, wal qamar itu bulan, wan nahar itu siang, wal lail itu malam. Jadi ini pasangan ya. Jadi kalau ada matahari pasti ada bulan, ada siang, ada malam. Jadi ingat-ingat itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafal dengan sedikit memahami arti daripada ayat dalam surah Asy-Syams. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat keberapa? Ya, ayat kelima. Kita langsung baca ayatnya dengan irama datar, naik, turun, lebih turun. Datar dulu ya. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Datar, naik, turun, lebih turun. Nah, hukum tajwid yang sudah kita bahas sebelumnya tentu kita tidak bahas dalam ayat 5-8. Namun ada hukum mad tabi'i yang pasangannya bukan fathah serta alif, yaitu ada pasangan dhammah dengan waw. Nah, di sini juga mad tabi'i, cuma huruf madnya dia adalah huruf waw. Berikutnya ada hukum tajwid. Nah, ada alis ya. Berarti bacaannya tidak 2 harokat, tapi lebih dari 2 harokat, 4 atau 5. Nah, di sini ada bacaan panjang ma bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Berikutnya ada hukum tajwid. Nah, ada pertemuan antara kasroten atau harokat tanwin dengan huruf waw. Maka nama hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah. Idgham artinya meleburkan atau dimasukkan. Jadi tanwinnya, n-nya masuk melebur ke huruf waw, maka bacanya siwa. Dileburkan dengan gunnah, ada gunnahnya. Ya. Jadi nama hukum tajwid adalah idgham bigunnah. Lalu berikutnya, nah, pada huruf qaf yang berharokat sukun, kita sebut huruf tersebut termasuk huruf qalqalah. Karena huruf qalqalahnya ada di tengah bacaan, maka kita sebut qalqalah sughra. Apabila di akhir, kita sebut apa? Ya, betul. Qalqalah sughra. Jadi hanya ada 3 hukum tajwid yang berbeda dari awal. Yang hujuraha itu mad tabi'i ya, sama ya, tapi huruf madnya berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada 4 hukum tajwid dalam surat Asy-Syams ayat 5-8. Kita sedikit memahami apa arti daripada ayat kelima. Was-sama, ya, sama ini adalah langit. Was-sama'i wa ma banaha, langit serta pembinaannya. Kemudian ayat ke-6, wal ardi. Ardi, apa itu artinya ardi? Ardun,
yang berarti adalah bumi serta penghamparannya. Wa nafsin, ayat ke-7, dan jiwa serta penyempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Lalu ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi ayat 1 sampai 6 ya, itu berpasang-pasangan. Pasangan pertama adalah wasyamsi, langit dan bulan. Pasangan kedua adalah wan nahar dan wal lail, siang dan malam. Pasangan ketiga langit dan bumi. Inilah sumpah Allah dengan ciptaannya. Dan ayat ke-7, dan jiwa serta penyempurnaannya ya. Dan ayat ke-8, fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya. Yakni Allah menerangkan kepada jalan kefasikan dan ketakwaan, kemudian memberinya petunjuk kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam jalan ketakwaan kepada Allah dan selalu berusaha dan berdoa. Apa doanya? Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya, dan Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasai. Baik, saya kira sampai di sini anak-anakku semuanya paham ya, dan bagaimana kemudian selanjutnya kalian harus menghafalkan ya. Jadi tidak kemudian semuanya surat Asy-Syams 1 sampai 15 ya, saya bagi menjadi 2, 1 sampai 8. Dan nantinya di pertemuan berikutnya 9 sampai 15, dan pertemuan berikutnya mudah-mudahan anak-anak bisa menghafal 1 sampai 15. Berikutnya tugas untuk anak-anak yaitu membuat video yang mungkin bisa divideokan oleh orang tua atau saudara atau teman-teman, yang tentunya tetap di rumah saja ya, tidak ada acara berkumpul ya dengan teman sekelasnya, tapi tetap meminta pertolongan siapapun yang ada di rumah untuk memvideokan, yaitu video menghafal surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 8, lalu dikumpulkan via WhatsApp ke nomor saya. Paham ya semuanya ya? Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita dapatkan bisa membantu kemudahan anak-anak dalam menghafal. Baik, kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan senantiasa Allah mengingatkan apa yang kita lupa dan memberikan pengetahuan apa yang belum kita ketahui. Baik, selanjutnya ila liqa, sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, terbebas dari virus, dan tetap di rumah saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.